Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Psikologi, kembali lagi nih kita di acara Psychovlog. Pada Psychovlog kali ini akan dipandu oleh saya, Konita Mustika Bilkis. Pada kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik, yaitu personal branding. Kira-kira mahasiswa dan mahasiswi di UIN Wali Songo Semarang udah pada tahu belum ya mengenai apa itu personal branding? Yuk kita tanya-tanya ke mahasiswa dan mahasiswi di UIN Wali Songo Semarang. Permisi Mbak, maaf mengganggu waktunya sebentar. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa dan prodinya dari prodi apa? Perkenalkan, aku Naisila dari Prodi Hukum Ekonomi. Kenalkan, aku Tata dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Giska dari Prodi Fisip. Alia dari Prodi Ilmu Politik. Oke Mbak, mau tanya nih, Mbak pernah nggak atau sering nggak mengupload setiap kegiatan yang Mbak lakukan di media sosial? Sering sih. Apa alasannya Mbak? Biar update aja. Kalau Mbaknya? Sering buat mengabadikan momen sih. Iya sih, cuma medsos yang buat teman-teman terdekat doang. Iya sih, saya kenakan. Menurut Mbak, penting nggak sih membangun citra diri yang bagus di media sosial? Nggak terlalu penting menurutku ya. Kenapa? Kan kayak privasi kita mau dilihat orang-orang apa enggak gitu. Kalau Mbaknya? Nggak penting sih, soalnya kan kita kan bukan public figure yang ya setiap orang tuh ya masa bodoh lah mau ngepost apa juga gitu, ya terserah kita gitu lah. Penting. Kenapa? Biar orang tuh ngeliat kita ya bagaimana apa yang kita kasih itu, kalau kita uploadnya yang baik-baik, berarti kan citra diri kita juga baik dipandangnya. Ya perlu, karena apa ya? Ya biar menumbuhkan sikap yang baik itu aja. Mbak tahu nggak tentang personal branding? Kurang tahu sih. Nggak tahu. Nggak terlalu tahu. Belum tahu, apa tuh? Oke, makasih ya Mbak. Nah, dari wawancara yang telah kita lakukan tadi ke beberapa mahasiswa dan mahasiswi di UIN Wali Songo, ternyata masih ada yang belum tahu nih mengenai apa itu personal branding. Nah, maka dari itu, yuk kita bahas lebih rinci mengenai personal branding yang akan dijelaskan oleh Ibu Hairani Zikrinawati, SPSI, MA. Oke, apa itu personal branding? Personal branding adalah proses strategis untuk menciptakan, memposisikan, dan juga mempertahankan kesan positif tentang diri, yang mana kesan ini dibentuk berdasarkan serangkaian keunikan yang dimiliki oleh individu atau berdasarkan sejumlah karakteristik unik yang dimiliki oleh individu. Dan kesan inilah yang kemudian ingin ditampilkan dan ditujukan kepada target audiens tertentu. Sederhananya, personal branding adalah serangkaian keahlian, pengalaman, kemampuan, dan juga kepribadian yang merepresentasikan individu dan ingin ditampilkan kepada target audiens tertentu. Personal branding sendiri tentu memiliki sejumlah manfaat. Yang pertama, personal branding bisa meningkatkan kepercayaan diri individu dan juga meningkatkan kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Melalui personal branding, kita juga bisa memperluas networking, bisa meningkatkan kredibilitas diri kita, dan juga tentu saja bisa membuka peluang-peluang yang lebih baik. Strong brand is a valuable asset. Brand yang kuat adalah aset yang berharga. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa memulai untuk melakukan personal branding? Langkah pertama yang paling penting adalah find your passion, menemukan apa yang menjadi passion Anda. Dengan cara apa? Dengan cara aktif mengikuti berbagai kegiatan, memperkaya diri dengan pengalaman. Dengan begitu kita bisa memahami diri kita sebenarnya apa yang menjadi passion dan menjadi minat kita. Yang kedua, define who you are. Definisikan siapa diri Anda. Tuliskan tentang latar belakang diri Anda, apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan Anda, apa yang menjadi peluang dan juga menjadi tantangan Anda. Kalau sudah demikian, kita juga harus menentukan tujuan.
Langkah yang ketiga yaitu set your goal atau tentukan tujuannya. Kalau sudah menentukan tujuan, tidak lupa juga diimbangi dengan menentukan bagaimana reputasi yang kita inginkan atau bagaimana diri kita ingin dikenal atau ingin dilihat oleh orang lain. Jadi bayangkan atau pikirkan tentang reputasi yang ingin Anda peroleh. Misalnya, apakah Anda ingin dikenal sebagai orang yang ahli dalam bidang tata rias, ingin dikenal sebagai orang yang kreatif, atau ingin dikenal sebagai orang yang ahli membuat animasi 3 dimensi, dan lain sebagainya. Kalau sudah demikian, kita juga perlu menentukan siapa yang menjadi target audiens kita. Pahami karakteristiknya. Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, kita harus pahami. Kalau sudah, mari kita mulai. Dengan cara apa? Dengan membuat resume atau portofolio tentang diri, dan juga bisa dengan berinteraksi dengan target audiens kita melalui media sosial. Jangan lupa, yang terakhir adalah jaga konsistensi. Itu kuncinya. Oke, itu tadi terkait dengan personal branding. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ternyata penerapan personal branding itu penting ya, dan memiliki banyak sekali manfaat. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa di Psychovlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.